pelatnya sih. Ibu katanya nggak terima secara Nggak terima lah Pak, dia orang nggak punya etika sama sekali kan. Berarti nggak sempat menunjukkan surat? Enggak Pak, nggak ada sama sekali. Mas itu barusan turun, baru nyampe, terus tiba-tiba orang tuh langsung ngikutin, langsung main tarik, terus langsung masih ditarik di depan umum. Orang tuh terlalu arogan, nggak punya etika sopan santun. Dia orang mengatakan kalau kami yang salah kayak gitu. Padahal kan Mas Didi menunggu keputusan dari bahkan mahkamah yang sudah keputusan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Dalam hal ini kami dari LSM Tampera mendampingi Ibu Ermawati. Kebetulan beliau istrinya Pak Didik yang kemarin sudah dilakukan eksekusi ya di Kejaksaan Negeri Purworejo. Nanti Ibu akan menjelaskan seperti apa terkait dengan permasalahan suaminya. Kami sebagai wadah masyarakat, ketika ada keluhan dari masyarakat ya kita dampingi seperti itu. Nah nanti seperti apa boleh nanti teman-teman langsung tanya Ibu. Nanti setelah itu apa yang perlu disampaikan ke Ibu, monggo teman-teman sampaikan saja seperti itu. seperti apa Bu kemarin eksekusinya Pak Didik dari Kejaksaan? Tanpa ngomong sih kami barusan turun dari mobil, tiba-tiba dia orang langsung menyeret Pak Didi terlalu keras, pemaksaan gitu di depan umum kayak. Jadi saya rasanya malu banget toh, dia orang tuh nggak punya etika sopan santun, bukan ngomong baik-baik gitu, langsung tarik Pak Didi, langsung dibawa masuk ke mobil, dorong masuk ke mobil tanpa ada rasa sedikit pun. Dia orang nggak ada, saya mau nyampain gitu atau mau ngomong itu nggak boleh sama dia, katanya Ibu ini tidak salah, kenapa Ibu malah melawan, katanya kayak gitu. Padahal sudah sesuai sama yang diaturkan di surat itu toh. Dia orang udah dibilangi katanya dari pengacaranya nggak boleh ada eksekusi, apalagi Bapak bertindak arogan. Tapi dia orang tetap melakukan seperti itu sampai di depan umum. Dia orang buat pemalu kami toh kayak gitu. Di depan keluarga semua kayak gitu. Orang sekampung, memang di kejadian Jatiwangsan, di desa Jatiwangsan, di tempat kami, tempat Mas Didik lahir sana toh. Dan itu orang itu terlalu arogan, kenapa di tempat umum dan di tempat hajatan lagi. Jadi kan malunya kan sampai gimana, padahal orang itu katanya tidak ingin berbuat malu, tapi kenapa orang memaksakan seperti itu kayak gitu. Jadi rasa sakit itu sangat dalam bagi saya kayak gitu. Artinya surat apa Bu? Surat keputusan? Nggak ada surat putusan. Dia orang langsung tarik Mas Didik, langsung masuk, seret Mas Didik masuk ke dalam mobil pakai Terios warna hitam. Tapi saya nggak tahu platnya sih. Ibu artinya nggak terima secara nggak terima lah Pak, dia orang nggak punya etika sama sekali kan. Berarti nggak sempat menunjukkan surat? Enggak Pak, nggak ada sama sekali. Mas itu barusan turun, baru nyampe, terus tiba-tiba orang tuh langsung ngikutin, langsung main tarik, terus langsung Mas ditarik di depan umum kayak gitu. Orang tuh terlalu arogan, nggak punya etika sopan santun. Dia orang mengatakan kalau kami yang salah kayak gitu. Padahal kan Mas Didi menunggu keputusan dari bahkan mahkamah yang sudah keputusannya ya. gitu. Dari pengacaraan juga seperti itu. Kenapa dia orang berbuat seperti itu kayak gitu? Setahu Ibu yang menangkap itu dari mana Bu kemarin? Katanya dari Kejaksaan itu yang datang dari orang yang pertama kali datang ke rumah saya. Gitu. Ada berapa orang Bu kemarin? Saya nggak ngitung Pak, tapi banyak kayak gitu. Ada yang pakai ninja juga, ada yang pakai motor, tapi yang pakai mobil itu cuma satu orang toh. Maksudnya satu mobil kayak gitu. Tapi berapa orang saya nggak ngitung, karena orang itu terlalu banyak. Ada berapa mobil? Satu Bu, yang lain pada pakai motor. Karena kan ada orang yang ngikutin kami terus kan kayak gitu. Terus langkah Ibu maunya bagaimana Bu? Ya sesuai, saya kepinginnya sesuai keputusan mahkamah yang diputuskan dari Kejaksaan Semarang. Kan tetap tahanan kota toh kayak. Pengadilan Negeri Semarang. Nah, Pengadilan Negeri Semarang tetap tahanan kota. Tahanan kota itu kan saya baca itu 1 tahun 3 bulan toh Pak, jalanan kota. 1 tahun 4 bulan. Tapi 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan Pak. Nah, gitu. Kan tetap tahanan kota. Tapi tahanan kota putusan. Ya. Tapi kan putusannya belum keluar, tapi orang kan udah bertindak arogan kayak gitu. Dan orang tuh bermalu berkali-kali loh Pak. Saya serahkan. Ada sempat ke rumah Ibu? 2 kali Pak. Yang pertama pertama kali habis zuhur jam 2 siang.
Terus yang kedua jam setengah 9 malam itu jeda sekitar 1 mingguan kayak gitu. Tapi saya karena orangnya nggak gitu gampang ngapalin orang sih Pak kayak gitu. Cuma ada orang memperkenalkan diri tapi saya juga ingat nama-namanya siapa kayak gitu. Artinya Ibu datang sini mau minta tolong dengan Iya, saya pingin keadilan itu ada Pak kayak gitu. artinya minta tolong dengan Iya. Pak Mamun. Iya Pak Mahmud, saya serahkan sama Pak Mahmud semuanya kayak gitu. Pak Mamun, ini Iya. dengan penangkapan Mas Didi di eksekusi ini, pendapat panjenengan bagaimana tadi Ibu Erma menceritakan hal ini? Ya, ini begini teman-teman. Jadi Ibu Erma tadi menyampaikan kronologi penangkapan. Tadi sudah sampaikan teman-teman seperti itu. Artinya di sini Pak Didi itu dikatakan buron di dalam pemberitaan ya, yang sudah beredar itu dikatakan buron. Juga ada yang mengatakan sudah DPO seperti itu ya. Di sini pemahaman kami ya, karena kami juga wadah masyarakat. Ketika ada masyarakat yang mengeluh, mengadukan masalahnya, kami pasti akan bantu kan seperti itu. Nah, terkait dengan penangkapan yang seperti itu mestinya harus dipertanyakan. Kenapa? Karena sebelumnya Pak Didi juga kuasa ke kami, minta bantuan pendampingan ke kami di LSM Tampera ini berkaitan dengan masalahnya. Kenapa kami katakan bahwa penangkapan itu menurut saya harus diuji kembali ya toh? Karena apa? Karena sesuai putusan, isi putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang itu putusannya itu, amar putusannya itu Pak Didi sesuai dengan mandatorinya, perintah hakimnya itu tahanan kota. Jadi menetapkan posisi terdakwa itu sebagai menjalani tahanan kota, artinya tahanan kota. Sepengetahuan Pak Didi seperti itu. Kedua, bahwa ketika saya melihat atau membaca dari isi pertimbangan hakim, di situ kan juga dijelaskan bahwa di situ terjadi perbedaan pendapat dari hakim yang memproses ya, hakim yang memproses itu perkara. Jadi pendapat hakim itu ada yang berbeda. Jadi ketiganya itu berbeda, itu yang namanya dissenting opinion. Jadi satu pendapat hakim itu menyampaikan bahwa kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah baca kemarin, itu intinya Pak Didi dihukum, mungkin nanti kita bisa teman-teman saya kasih tahu dulu ya, ini karena ini ranah publik. Intinya bahwa satu hakim berpendapat beda dengan dua hakim yang ada. Artinya yang dipakai di isi putusan itu pendapat dua hakim, artinya dimenangkan oleh penetapan kotanya itu. Karena pendapat hakim yang satu, Pak Didi diharuskan untuk menjalani tahanan negara atau rutan. Tapi pendapat dua hakim menyampaikan bahwa Pak Didi harus menjalani tahanan kota. Akhirnya sesuai isi amar putusan itu tahanan kota seperti itu. Dan kedua di situ bahwa penetapan tahanan kota di dalam pertimbangan hakim itu kalau nggak salah kemarin saya baca itu dianggap sah menurut hukum kan gitu. Nah di sini akhirnya Pak Didi dalam posisi ini sebenarnya tetap menjalani putusan dengan baik. Dia tidak pernah melawan hukum. Dia tidak ingin melawan hukum. Karena apa? Masyarakat di Indonesia, katakanlah berapa yang bisa memahami hukum, yang mengerti hukum lah. Paling 0,0 sekian persen lah. Kan gitu. Artinya ketika yang tertulis di amar putusan itu tahanan kota, yakin semua akan yang dibaca itu. Yang kedua begini temannya, ketika ini sudah dieksekusi, kemarin Pak Didi sudah menjalani eksekusi dan sudah dibawa ke rutan ya, kalau asal kemarin langsung dibawa rutan. Saya mempertanyakan terkait dengan berita acaranya, dari berita acara dari kejaksaan ke rutan itu seperti apa, karena di situ tercantum amar putusan tahanan kota. Apakah rutan sekarang jadi tahanan kota juga kan gitu. Harusnya dipertanyakan. Kedua, apakah rutan juga menerima Pak Didi itu masuk ke rutan itu apa? Nah, kalau masuk ke situ berarti rutan juga harus melihat isi amar putusan kan gitu. Nah, ini yang akhirnya keluarga merasa tidak terima. Sebenarnya tidak terimanya juga beralasan menurut hukum. Karena apa? Pak Didi itu berposisi menjalani sesuai isi putusan kan gitu.
Juga Pak Didi di sini teman-teman, ini saya kasih contoh ya. Atas dasar putusan yang sumir yang beda penafsiran itu, Pak Didi juga masih berupaya melalui kami. Ini contoh ya teman-teman, bahwa kami sudah menyurati ke Pengadilan Negeri Tipikor Semarang ini ya, dan kami sudah dibalas bahwa kami minta fatwa atas dasar putusan itu supaya ada kepastian hukum untuk Pak Didi. Bahkan dari Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Tipikor Semarang itu menyampaikan bahwa urus masalah fatwa itu bukan kewenangan Pengadilan Tipikor, tapi tidak menjelaskan di sini, tidak menjelaskan bahwa Pak Didi harus dieksekusi dan sebagainya, tidak ada. Kedua, melalui pengacaranya juga menyurati Mahkamah Agung. Pak Didi juga ada pengacaranya, tapi kalau kami sebagai LSM mendampingi kan gitu. Itu juga ada, sudah menyurati, dan surat itu sudah dikirimkan ke saya juga, diberitahukan ke saya juga, yang intinya juga Mahkamah Agung untuk menunggu. Kalau di sini dalam istilah apa ya? Kalau di sini itu pospot ya. Pospot itu supaya itu atas dasar putusan itu saya tidak tahu ranahnya ke sana, saya tidak akan membahas karena itu bukan ranah saya ya. Tapi intinya bahwa Mahkamah Agung pun sudah tahu atas dasar permasalahan Pak Didi. Yang jadi pertanyaan, kenapa kejaksaan ini terkesan buru-buru? Terkesan buru-buru seolah-olah orang lagi upaya, walaupun itu bersurat, tapi itu upaya supaya putusannya itu kan jadi jelas, tidak multitafsir di masyarakat kan seperti itu. Harusnya ketika masyarakat menganggap itu putusan itu multitafsir, secara hukum ditempuh upayanya seperti apa, yaitu melalui bersurat. Saya sarankan seperti itu, dan teman-teman sudah buktikan bahwa kita juga menerima surat balasan dari Pengadilan Negeri Tipikor Semarang seperti itu. Jadi Pak Didi dalam posisi ini tidak dalam rangka melawan hukum, tidak dalam rangka sama sekali, walaupun diundang tapi kita kan ada isi putusan kan gitu. Nah, sekarang pertanyaan kita balik, setahu saya kita menjalani isi putusan ya sesuai amar putusan, bunyi di amar putusan itu. Nah, kita sebagai orang awam ya ini di masyarakat ini tahunya seperti itu. Jadi ketika Pak Didi kemarin diberitakan sebagai buron, sebagai DPO yang sangat mendiskreditkan keluarga Pak Didi, itu harus kita keluarga tidak terima. Kemudian kita juga akan menempuh langkah hukum. Apakah dalam persidangan proses dari penyelidikan sampai tahap putusan itu sesuai dengan standar KUHAP? Apakah sudah sesuai dengan tahapan KUHAP? Nah, kami punya bukti-bukti, yang bukti-bukti ini nanti kita akan upaya hukum seperti itu. Kita nggak main-main karena ini menyangkut kelangsungan keluarga Pak Didi seperti apa kan seperti itu. Jadi terkait masalah putusan yang dikatakan Pak Didi itu korupsi dan sebagainya, walaupun menurut keluarga itu tidak pernah korupsi, kita punya bukti-buktinya. Nah, karena itu sudah jadi putusan, kita juga menghormati putusan itu. Tapi atas dasar putusan itu kita juga akan upayakan kembali berkaitan dengan hal yang sebenarnya yang dialami oleh keluarga Pak Didi seperti itu teman-teman. Artinya gini Pak Amun, apakah kemarin kejaksaan yang mengambil di rumah Pak Didi itu sesuai standar SOP, sesuai standar SOP-nya atau tidak? Karena ibu tadi, ibunya Pak Didi mengatakan kami merasa dipermalukan. Ya. Jadi gini teman, kalau standar SOP itu pun semua tidak boleh melanggar undang-undang. Mau standar SOP dari kejaksaan, dari kepolisian, dari manapun, intinya standar itu tidak boleh melanggar hukum, kan gitu. Nah, ketika di sini diperlihatkan secara arogan seperti itu, Pak Didi dikatakan buron, padahal Pak Didi juga menyurati kejaksaan melalui kami, juga melalui pengacaranya. Artinya kita minta kejelasan hukum, minta kepastian hukum bahwa ini posisi putusan ini bagaimana, kan gitu. Ya seharusnya ketika orang itu memang masih ada upaya, itu secara hukum mestinya diberi kesempatan dulu. Jangan buru-buru seperti itu, kan gitu. Nah, makanya keluarga ini tidak terima. Nah, kita juga mau upaya nanti seperti apa, kita akan buktikan bahwa nanti setelah perjalanan ini akan luar biasa seperti itu.
kita punya bukti-bukti. Yang penting keluarga tidak terima gitu ya Bu atas perlakuan yang seperti ini. Kita orang yang taat hukum, kita menjalankan isi putusan tapi diperlakukan seperti ini gitu. Oke. Apa? Menurut pemandangan Pak Mamun sendiri, untuk Pak Didi dimasukkan ke lapas itu bagaimana? Nah, kalau menurut saya, yang saya herankan, kan ini berarti kan Pak Didi di lapas ini kan dalam rangka menjalani putusan hakim kan gitu, menjalani putusan pengadilan. Nah, Pak Didi itu kan di dalam putusan kan tahanan kota, bukan tahanan rutan. Kalau di sini kan rutan, apakah nanti tidak merubah isi putusan itu? Nah, mohon teman-teman nanti juga di cross check ya ke lapas. Ketika lapas itu menerima berita acaranya dari kejaksaan ke lapas itu seperti apa? Mohon untuk di cross check kembali. Karena apa? Ini supaya masyarakat biar tahu, jangan seperti ini caranya kan gitu. Terima kasih. Oke. Berarti kalau tahanan kota otomatis tidak bisa dimasukkan ke lapas ya? Nah, menurut saya sepanjang tahanan kota masyarakat tahunya yaitu sesuai dengan isi putusan. Nah, pertanyaannya kalau tahanan kota kok ini masuk tahanan rutan, sedang di situ sudah ada pertimbangan hakim sebelumnya bahwa ada perbedaan pandangan pertimbangan hakim yang tadi saya sampaikan itu masalah dissenting opinion, bahwa pertimbangan 1 harus masuk rutan, pertimbangan hakim yang 2-3 itu harus masuk tahanan kota. Nah, ini yang jadikan kita itu akhirnya Pak Didi bertahan dengan tahanan kota seperti itu. Nah, cukup? Terima kasih.